Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Sebagai umat muslim, tentunya kita pernah mendengar atau bahkan sering mendengar nama Abu Jahal. Nah, sahabat suatu kisah, sebenarnya nama Abu Jahal bukanlah sebuah nama asli, melainkan sebuah nama julukan. Bagaimanakah awal mula julukan itu diberikan? Dan bagaimana kisah akhir kehidupan Abu Jahal yang sangat mengenaskan? Mari kita bahas. Tonton video ini sampai selesai. Nama asli Abu Jahal adalah Amr bin Hisham bin Mughirah, asalnya dari suku Makhzum. Awal mula dia disebut sebagai Abu Jahal yang artinya adalah biang kebodohan, merujuk pada beberapa riwayat. Sebelum masyhur dengan gelar Abu Jahal, sebutannya adalah Abdul Hakam, yang bermakna sosok bijaksana. Di antara riwayat tentangnya yang sering dikutip di Sirah Nabawiyah sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan untuk mengadakan majelis pada malam hari di rumahnya atau di salah seorang rumah sahabat. Suatu malam, Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Diam-diam, Amr bin Hisham, yaitu adalah Abu Jahal, datang mendekati rumah tersebut untuk mendengarkan apa-apa yang dibaca Nabi Muhammad. Dia tahan melakukan perbuatan itu sampai menjelang subuh. Ternyata, hal yang sama juga dilakukan dua sahabat karibnya, yakni Abu Sufyan dan Al-Aghnas bin Suraik. Mereka tentu saja kaget berjumpa satu sama lain di dekat rumah Nabi yang adalah musuh mereka bersama. Mereka pun malu sehingga memutuskan untuk beranjak pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, kejadian yang sama terjadi 3 malam berturut-turut. Ketiganya merasa masing-masing harus menjelaskan alasannya kenapa mereka menguping Rasulullah SAW yang membaca Al-Quran setiap malam di rumahnya. Keesokan paginya, Al-Aghnas mendatangi Abu Sufyan di kediamannya. Kemudian berkata, "Wahai Abu Hanzalah." Nah, sahabat suatu kisah, Abu Hanzalah adalah nama panggilan untuk Abu Sufyan. Kemudian Al-Aghnas bertanya, "Katakan kepadaku bagaimana pendapatmu tentang apa yang telah engkau dengar dari Muhammad?" Abu Sufyan menjawab, "Wahai Abu Salabah." Abu Salabah adalah panggilan untuk Al-Aghnas. "Demi Allah, sesungguhnya aku telah mendengar perkataan yang pernah aku dengar setelah aku pahami maksudnya. Di samping itu, aku telah mendengar perkataan yang aku sendiri belum pernah mendengarnya, serta tidak paham apa maksudnya," jawab Abu Sufyan. Maksud dari ucapan Abu Sufyan di atas adalah ada beberapa dari ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi SAW yang dipahaminya, tetapi sebagian yang lain kurang dipahaminya. Al-Aghnas kemudian berkata, "Demi Tuhan, saya pun juga begitu." Al-Aghnas lalu pamit untuk kemudian mendatangi rumah Abu Hakam yang lebih kita kenal adalah Abu Jahal. Lalu Al-Aghnas berkata, "Wahai Abu Hakam, bagaimana pendapat engkau tentang apa yang kau dengar dari perkataan-perkataan Muhammad?" Kemudian Abu Jahal menjawab, "Kami Bani Umayyah dan Bani Abdul Manaf saling berebut kehormatan. Kalau mereka mampu memberi makan orang-orang kafir, maka kami juga mampu melakukannya. Kalau mereka mampu memikul beban, maka kami juga mampu. Kalau mereka mampu menyantuni orang-orang miskin, maka kami juga mampu. Bahkan kami sama-sama duduk di atas kuda tunggangan untuk berperang, sehingga antara kami dan mereka setara dalam kemuliaan. Tetapi sekarang dari mereka terdapat seorang nabi. Kapan dari kabilahku akan menyamai kedudukan mulia itu?" Kemudian nyatalah bahwa Amr bin Hisham bin Mughirah, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Abu Jahal, tahu betul bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Namun fanatisme kesukuan telah membutakan mata hatinya sejak mengetahui hal itu. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Abu Jahal sebab pemuka musyrikin itu telah menukar keimanan dengan kesombongan duniawi yang semu. Riwayat lainnya menyebut Amr bin Hisham digelari Abu Jahal lantaran kekejamannya terhadap kaum muslimin Mekah, terutama dari golongan anak-anak, perempuan, dan budak. Sebagai contoh, dia menusuk Sumayyah binti Kabat pada kemaluannya dengan tombak.
Sebelumnya, perempuan pemberian itu disiksa dengan cara dijemur di atas padang pasir yang terik. Penyiksaan itu tidak lain adalah perbuatan Abu Jahal dan komplotannya. Kekejian itu terjadi sebelum masa hijrah ke Madinah. Betapa ruginya mereka yang hidup satu zaman dan daerah dengan Rasulullah, tetapi justru memusuhi agama Islam. Hal itulah yang terjadi pada diri Abu Jahal. Saat sedang sujud, Rasulullah pun dilempari kotoran oleh Abu Jahal dan komplotannya. Setelah Fatimah bin Muhammad menyingkirkan benda najis itu dari kepala ayahandanya, beliau Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, kepada Engkaulah aku menyerahkan Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Utbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, dan Amarrah bin Walid." Semua orang yang disebut dalam doa itu akhirnya menemui ajal di Perang Badar. Perang itu terjadi sesudah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Cerita matinya Abu Jahal dapat dilihat dari riwayat salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf, seperti yang dirangkum dalam ringkasan sahih tulisan M. Nasriruddin Albani. Waktu itu Abdurrahman sedang berhenti di tengah barisan pasukan muslimin. Tiba-tiba dia dihampiri seorang pemuda berusia 16 tahun dari kalangan Ansor atau penduduk asli Madinah. Namanya Mu'adz bin Afro. Dia lalu berkata, "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" Tanya pemuda usia 16 tahun itu. "Ya, kenal, tetapi ada keperluan apa kamu dengannya?" jawab Abdurrahman bin Auf. Pemuda itu kemudian menjawab, "Saya mendengar Abu Jahal selalu memaki-maki Rasulullah selama di Mekah. Demi Allah yang telah menguasai diriku, kalau saya melihat Abu Jahal, tidak akan berpisah sebelum salah satu dari kami mati terlebih dahulu," tegas pemuda itu. Abdurrahman bin Auf terkesan dengan kata-kata pemuda itu. Tidak lama berselang, datanglah pemuda lainnya yang juga dari Ansor. Dia merupakan adik dari Mu'adz, yakni Muawidz bin Afro. Lalu sang adik itu berkata, "Wahai paman, apakah paman tahu Abu Jahal?" "Ya, ada apa keperluanmu dengannya?" jawab Abdurrahman bin Auf. "Saya mendengar Abu Jahal selalu bersikap keras terhadap Rasulullah SAW di Mekah. Demi Allah, saya ingin membunuhnya," jawab adik yang berusia 15 tahun itu. Tiba-tiba Abdurrahman melihat sosok Abu Jahal di kejauhan. Dia dapat memastikan itulah sang musuh Allah. Walaupun Abu Jahal saat itu tampil dengan balutan baju besi di seluruh tubuhnya, kecuali mata dan sebagian wajahnya, Abdurrahman bin Auf kemudian berseru, "Itu Abu Jahal," sambil menunjuk orang yang dimaksud. Seketika itu juga, dua pemuda tadi melesat maju bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Padahal Abu Jahal sedang di atas kuda dan di depannya ada 10 lapis pasukan dengan bersenjata lengkap. Dengan kecekatan, Muawidz menerjang pasukan musyrikin itu untuk dapat mendebas Abu Jahal sebelum akhirnya gugur. Dia dapat melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang sangat dalam dan parah. Adapun kakaknya, yaitu Mu'adz, juga berhasil menyayat dalam paha Abu Jahal. Namun tebasan pedang Ikram bin Abu Jahal nyaris memutuskan tangan kiri Mu'adz. Untuk sementara, dia pun keluar dari deru pertempuran. Pemuda itu lalu menginjak sisa tangan kirinya dan membuangnya, karena merasa tangan itu mengganggu konsentrasinya mengejar Abu Jahal. Akhirnya, Mu'adz pun syahid di medan pertempuran mengikuti adiknya yang lebih dahulu gugur. Bagaimanapun keduanya amat berjasa. Abu Jahal tidak bisa bertahan lama akibat luka parah pada pahanya, luka yang ditinggalkan kakak beradik yang telah syahid itu. Meskipun diambang maut, Abu Jahal tetap saja menghina kaum muslimin. Menjelang akhir perang Badar, Abdullah bin Mas'ud berhasil melumpuhkan Abu Jahal dan memenggal kepala pemuka Quraisy itu. Selesai perang Badar, Rasulullah SAW dan para sahabat mendatangi kuburan orang kafir yang meninggal dalam pertempuran tadi. Beliau menyapa 3 orang punggawa orang kafir, yaitu Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, dan Saibah bin Rabi'ah. Rasulullah berkata, "Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah dan Saibah bin Rabi'ah, apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar?" kata Rasulullah. Para sahabat pun terperanjat dengan apa yang dikatakan Rasulullah, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab.
"Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai?" Kata Umar bertanya. "Demi zat yang aku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar pertanyaan perkataanku itu melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab." Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dapat dipahami, orang-orang yang sudah meninggal akan menyesali amal buruknya selama di dunia. Mereka juga mendengar dan memahami perkataan orang yang masih hidup. Mereka juga bisa mengetahui tingkah laku orang yang masih hidup. Sayangnya, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan manusia yang masih hidup. Andai bisa berkata, mereka akan berteriak dan mengingatkan manusia agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bertakwa kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.